Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, aku akan menceritakan alur film yang berjudul Majimura Gakuen. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Shimizu atau yang lebih dikenal sebagai Lily. Dia akan menjadi pahlawan dalam menghapus hierarki pendidikan di sebuah kota, yang dimana kota itu bernama Utopia Arashigauka. Di sana Lily harus menghadapi berbagai macam masalah untuk menciptakan sebuah revolusi dalam mewujudkan kebebasan untuk teman-temannya, mulai dari bertarung melawan OSIS hingga preman. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah berawal dari sebuah kota bernama Utopia Arashigauka yang dibangun oleh agen real estate sebuah perusahaan bernama yaitu Gasaki Land, dan di mana kota tersebut juga dipenuhi dengan huruf G yang merupakan logo dari perusahaan Gasaki Land. Kemudian berlanjut pada 3 orang wanita bernama Hina, Mikumibara, dan Sumire. Di sana ketiga sahabat itu adalah murid dari sebuah sekolah yang bernama Arashigauka Gakuen, yang merupakan satu-satunya sekolah yang didirikan di perusahaan Gasaki Land di wilayah tersebut. Sekolah itu juga memiliki hierarki yang sangat kuat, di mana pekerjaan orang tua sangat berpengaruh bagi kedudukan semua murid-muridnya. Mereka juga dipaksa untuk membayar pajak dan harus menghormati murid-murid lain yang memiliki strata sosial di atas mereka. Sehingga terlihat tiba di suatu hari, di mana semua murid sekolah tersebut terlihat berkumpul di aula sekolah untuk menyaksikan pengumuman dilantiknya ketua OSIS baru yang merupakan putri dari pemilik perusahaan Gasaki Land, dan dia akan memimpin kepengurusan sekolah tersebut. Ketua OSIS baru itu bernama Gasaki Ara atau lebih dikenal sebagai sebutan Kaiser. Dan sejak saat itulah Kaiser menetapkan peraturan di mana seluruh murid harus menunduk dan tidak boleh melihat ke arah langit sedikit pun. Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya, di mana terlihat seorang dewan guru bernama Liaman yang tengah memperkenalkan seorang murid baru bernama Shimizu Sayuri atau Lily, di mana Lily ini akan menjadi teman dari Hina, Bara, dan Sumire. Ketiga sahabat itu terlihat berusaha untuk berteman dengan Lily, namun Lily terlihat tidak begitu merespon dan lebih senang menyendiri. Setelah itu scene kembali berlanjut pada siang hari, di mana Hina dan kedua sahabatnya terlihat akan mengunjungi sebuah kafe, dan di waktu yang sama di sana ada anggota OSIS yang menerapkan peraturan yang diperintahkan oleh Kaiser, walaupun di sini sudah di luar wilayah sekolah. Hina dan sahabatnya itu juga terlihat kembali bertemu dengan Lily yang ternyata adalah seorang pecinta kopi. Di sana Hina dan kedua sahabatnya juga terlihat mengeluhkan peraturan dari Kaiser kepada seorang barista yang bekerja di kafe tersebut. Mereka benar-benar tak tahan dengan peraturan itu dan tak bersemangat untuk bersekolah di keesokan harinya. Namun sayangnya hal itu didengar oleh seorang murid bernama Dre yang merupakan ketua ketiga dari kepengurusan OSIS di bawah perintah Kaiser. Di sana Dre mengatakan bahwa Hina dan kedua sahabatnya itu sudah berani menentang perintah dari Kaiser, yang membuat Dre harus memerintahkan anggotanya untuk menangkap Hina dan kedua sahabatnya. Namun tiba-tiba Lily muncul di antara mereka dengan tatapan layaknya seorang pahlawan. Dan ternyata Lily bukanlah seorang murid biasa, di mana Lily berhasil mengalahkan Dre dan para anggotanya. Lily juga menjelaskan tentang arti dari kata Lily, karena itu adalah julukan yang diberikan sejak dia berada di sekolah lamanya. Lily juga menanyakan tentang pemilik sebuah kartu poin kepada Dre, yang dimana kartu poin itu hanya berlaku di wilayah Arashigauka. Namun Dre tak mengetahui siapa pemilik kartu itu. Karena hal tersebut, keesokan harinya Hina, Bara, dan Sumire terlihat berterima kasih kepada Lily atas pertolongannya kemarin. Akan tetapi, lagi-lagi Lily menunjukkan sikap dinginnya dan mengatakan bahwa dia lebih senang untuk menyendiri. Sementara di waktu yang sama, Kaiser telah mendengar kabar tentang kekalahan dari Dre. Di sana Dre terlihat mendapatkan peringatan keras dari pengurus OSIS yang lainnya karena kekalahannya yang memalukan itu.
Di sana Dre juga terlihat memohon kepada Kaiser untuk memberikannya kesempatan kedua. Namun dengan santainya, Kaiser justru mengatakan bahwa ini adalah tugas dari seorang hewan dari SMA Arechi. SMA Arechi sendiri adalah sebuah sekolah yang menakutkan di wilayah Arashigauka. SMA Arechi sendiri dipimpin oleh seorang pria dengan julukan Kaba. Sementara itu, di saat Kaiser dan para pengurus OSIS lainnya tengah berdiskusi, scene kembali berpindah ke Lily yang kembali berseteru dengan anggota OSIS lainnya. Di sana Lily terlihat melewati para OSIS dengan tatapan dinginnya dan membuatnya berhasil melewati mereka begitu saja tanpa menundukkan kepala. Dan karena kejadian tersebut, salah satu di antara anggota OSIS itu kembali melaporkannya kepada Kaiser. Mendengar hal tersebut, Ens yang merupakan ketua pertama terlihat sangat kesal dan ingin segera bergerak untuk mencari Lily. Namun di sana Kaiser menahan Ens untuk tak melakukan hal tersebut, hingga tak lama kemudian Kaba datang ke hadapan mereka. Julukan Kaba sendiri diambil dari nama hewan yaitu kuda Nil, yang merupakan salah satu hewan terkuat yang hidup di bumi ini. Kuda Nil sendiri tercatat sebagai hewan yang sangat berbahaya, dengan rata-rata melakukan 30 juta serangan kepada manusia setiap tahunnya. Kuda Nil juga memiliki kecepatan berlari mencapai 40 km per jam. Walaupun dia adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan, tapi dia sangat berbahaya. Di sanalah pemimpin Arechi disebut sebagai Kaba karena memiliki kekuatan yang sama dengan kuda Nil. Di sana Kaba juga terlihat menanyakan maksud dari Kaiser yang mengundangnya untuk datang ke sekolah tersebut. Akhirnya salah satu dari tangan kanan Kaiser memperlihatkan foto dari seorang murid pindahan yaitu Lily dan langsung meminta Kaba untuk segera menghabisinya. Kaba yang melihat Lily adalah seorang wanita, dia pun menolak tawaran tersebut. Hingga Kaiser mengeluarkan sebuah amplop yang berisikan sejumlah uang. Lalu Kaiser mengatakan bahwa amplop tersebut sebagai uang muka dalam rencana untuk menghabisi Lily. Akhirnya Kaba menerima tawaran tersebut dan bersedia untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh Kaiser. Dan setelah adanya kesepakatan itu, seluruh pihak pengurus OSIS pun mulai bergerak untuk mencari keberadaan Lily. Hina dan kedua sahabatnya yang melihat keadaan tersebut terlihat begitu khawatir dengan keadaan Lily. Di sana Hina mengatakan bahwa mereka juga harus ikut berjuang melawan ketidakadilan dalam kepemimpinan Kaiser. Walaupun mereka bukanlah dari keluarga yang memiliki kekuasaan seperti Kaiser. Hingga di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Liaman Sensei muncul. Di sana Hina mencoba untuk bertanya tentang ketidakadilan dalam kepemimpinan ketua OSIS baru yang merupakan anak dari pemilik perusahaan Gasaki Land. Setelah mendengar keresahan Hina, akhirnya Liaman Sensei terlihat memberikan sebuah saran. Di sana gurunya tersebut mengatakan bahwa dia juga pernah merasakan hal yang sama. Hingga guru tersebut meminta Hina dan kedua sahabatnya untuk meluruskan apa yang selama ini menurut mereka salah. Kemudian berlanjut pada Lily yang tiba-tiba muncul dan meminta bantuan kepada kedua sahabat Hina untuk keluar dari sekolah tersebut. Namun ketika Bara, Sumire, dan juga Lily telah berhasil keluar dari sekolah itu, Hina terlihat sedikit terlambat hingga harus bertemu dengan Kaba dan para anggotanya. Di sana Kaba menjadikan Hina sebagai sandera untuk memancing Lily datang ke hadapan mereka. Tetapi Lily tak begitu peduli dengan hal tersebut, hingga Lily melihat air mata yang tulus dari Bara dan Sumire. Dan pada akhirnya, Lily bersedia untuk membantu Bara dan Sumire untuk kembali ke sekolah menolong Hina. Namun Lily juga terlihat memberikan sebuah syarat di mana Bara dan Sumire harus memberikan semua uang mereka kepada Lily. Di sana Lily mengatakan bahwa tak ada yang gratis di dunia ini, yang membuat mereka harus membayar untuk melakukan hal tersebut. Kemudian scene kembali berpindah pada Kaba dan teman-temannya yang tengah menunggu kedatangan Lily. Dan tak lama kemudian, akhirnya Lily pun datang dengan membawa Dre yang telah berhasil ditanganinya. Bara dan Sumire juga terlihat kembali muncul untuk menolong sahabat mereka yaitu Hina. Di sana Lily mengejar satu persatu anak buah dari Kaba sambil terus menceritakan tentang arti dari sebuah perkelahian. Akhirnya Lily berhasil mengalahkan semua anggota Kaba
yang membuatnya akan langsung berhadapan dengan Kaba. Namun sesuai dugaan, Kaba merupakan orang yang sangatlah kuat sehingga membuat Lily sedikit kewalahan dalam menghadapinya. Beruntungnya, Lily berhasil memanfaatkan momentum yang membuat Kaba kalah karena terkena serangan dari Lily. Hina dan kedua sahabatnya yang melihat hal itu pun terlihat sangat senang dan langsung menghampiri Lily untuk sedikit membantunya. Namun hal yang tak disangka pun kembali muncul, di mana Lily terlihat langsung tertidur setelah bertarung melawan Kaba. Hina dan kedua temannya itu pun hanya bisa tersenyum setelah melihat tingkah kocak dari temannya itu. Karena kekalahan tersebut, Dre harus menghadapi sebuah keadaan yang sebelumnya tak pernah dia bayangkan. Kini dia menjadi seorang murid biasa setelah Kaiser mencopot jabatannya dari ketua ketiga pengurus OSIS Arashigao Kagakuen. Dia terlihat mendapatkan beberapa kali bulian dari murid-murid strata rendah yang lainnya. Setelah itu, scene berpindah pada Lily yang terlihat gak nyaman dengan keberadaan Hina dan kedua temannya. Dia meminta mereka untuk berhenti mengikutinya. Lily juga mendapatkan perhatian khusus dari semua teman di kelasnya yang menganggap Lily sebagai seorang pahlawan bagi mereka. Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Lily dan teman-temannya, Kaiser justru terlihat sedikit kesal karena rencananya untuk menyingkirkan Lily tak berjalan dengan baik. Hingga tak lama kemudian, sekretarisnya datang untuk menghampiri sang Kaiser dan menunjukkan sebuah foto seorang pria bernama Kageyama Takeshi. Kageyama adalah seorang murid yang berasal dari SMA Arechi yang mendapatkan julukan sebagai Shinigami-Chu. Mengutus pelayannya untuk menemui pria tersebut dengan membawa sebuah kontrak dengan sejumlah uang atas kerjasama mereka. Dan tanpa perlu berpikir panjang, Kageyama pun bersedia menerima kontrak tersebut. Kemudian scene kembali berpindah pada Hina dan kedua sahabatnya yang tengah berada di sebuah kafe bersama dengan Lily. Di sana Hina menceritakan tentang kehebatan Lily yang telah mengalahkan orang terhebat di SMA Arechi yaitu Kaba. Lily juga menjelma sebagai pahlawan bagi teman sekelasnya yang bernama Kotaro, di mana Lily meminta sejumlah uang pada Kotaro dan berhasil menghabisi orang-orang yang telah mengganggu Kotaro selama ini. Namun setelah mendengar cerita dari Hina, barista yang bekerja di kafe itu justru mengatakan bahwa mungkin ada suatu hal di masa lalu Lily yang membuatnya memiliki sikap seperti itu. Setelah itu, scene berlanjut pada Lily dan teman-temannya yang terlihat mengantarkan Bara untuk pulang. Sesampainya di rumah tersebut, Lily dan yang lainnya terlihat bertemu dengan ibu dari Bara. Di sana ibu dari Bara terlihat sangat perhatian kepada Lily dengan menjahitkan roknya yang sedikit robek. Orang tua Bara itu juga menceritakan tentang kehidupannya menjadi seorang penjahit yang dilakukannya demi menghidupi Bara. Dan setelah selesai menjahit roknya, Lily langsung berpamitan dan segera untuk pulang. Di tengah perjalanannya pulang, Lily terus mengingat perhatian yang diberikan oleh ibu dari temannya itu, hingga dia kembali terbayang dengan sosok ibunya. Namun bayangan itu harus hilang begitu saja, karena di sana Lily bertemu dengan seorang berandalan dari SMA Arechi. Dan ternyata dia adalah Kageyama. Akhirnya Lily harus bertarung dengan Kageyama yang juga memiliki kekuatan yang cukup hebat. Beruntungnya tak lama kemudian, ada seorang pihak keamanan datang yang membuat Kageyama harus pergi meninggalkan Lily. Di sana Lily mendapat sebuah kartu dengan bertuliskan Shinigami-Chu. Sementara itu di waktu yang sama, Kaiser juga terlihat mendapatkan info tentang kegagalan dari Kageyama untuk mengalahkan Lily. Kaiser terlihat sedikit kecewa dengan hal itu, namun dia juga tak ingin melihat Ans melakukan hal yang gegabah sendirian. Dan ternyata Kaiser dan Ans memiliki hubungan gelap. Itulah alasan Kaiser tak membiarkan Ans untuk bergerak sendirian. Setelah itu scene berpindah pada seorang yang misterius yang tengah menyiapkan sebuah obor dan melemparkannya ke ruko milik orang tua dari Bara. Keesokan harinya, Bara dan orang tuanya itu benar-benar terlihat histeris yang membuat Lily kasihan pada ibunya Bara.
Di sana Lily menemukan sebuah kartu yang sama persis seperti apa yang dia dapat dari Shinigami-ju. Oleh sebab itu dia mengira bahwa itu adalah perbuatan dari Kageyama. Lily yang melihat kejadian tersebut terlihat begitu marah dan berencana untuk membalaskan dendam. Akhirnya Lily memutuskan untuk mendatangi markas dari Shinigami-ju dan menghabisi semua anak buahnya. Tak lama kemudian, Hina dan kedua sahabatnya itu juga datang ke tempat tersebut untuk membantu Lily yang selama ini telah berjuang demi mereka. Akhirnya tibalah di mana Lily bertemu dengan Kageyama yang menantangnya bertarung di atas ring. Di sana Lily mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dan membuatnya kewalahan dalam pertarungan itu. Kageyama juga terlihat begitu jumawa dalam pertarungan tersebut yang membuat Lily benar-benar marah. Lily melampiaskan kemarahannya itu dengan sangat brutal dan menanyakan tentang maksud dari kebakaran ruko ibunya Bara. Akan tetapi, ternyata Kageyama bukanlah pelaku dari kejadian itu karena dia mengatakan bahwa hanya ingin menjadi seorang petarung profesional. Dan karena keinginannya menjadi seorang pro, Kageyama memutuskan untuk menerima kontrak dari Kaiser. Kageyama juga memiliki masalah finansial dari ketua gym selama ini. Dan pada akhirnya, Lily juga terlihat tumbang dalam pertarungan tersebut. Hingga Hina, Bara, dan Sumire juga datang untuk menyemangati Lily. Dan ternyata di balik rok mereka juga meniru Lily, yaitu menempelkan bunga-bunga hiasan. Jadi alasan Lily membantu ibunya Bara karena dia merasa balas budi setelah sebelumnya dia telah dijahitkan roknya yang robek oleh ibunya Bara. Setelah berhasil mengalahkan dua orang suruhan Kaiser dari SMA Arechi yaitu Kaba dan Shinigami-ju, perjuangan Lily untuk melakukan revolusi pendidikan di arah Shigao Kagakuen tidak berhenti begitu saja. Di sana Lily dan ketiga temannya yaitu Hina, Bara, dan Sumire terlihat membentuk sebuah aliansi yang bernama Hanagumi. Sementara itu, setelah Lily berhasil mengalahkan Kaba dan Shinigami, keadaan sekolah SMA Arechi menjadi tak terkontrol dan sangat mengerikan. Terjadi banyak perkelahian antara para pemimpin setiap kelompok di sekolah itu yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan atas tumbangnya kedua pimpinan besar mereka. Akan tetapi, di tengah kekacauan dari sekolah Arechi tersebut, tiba-tiba Shin berfokus pada seorang wanita yang bernama Garaki. Dan Garaki ini adalah adik dari salah satu pemimpin besar Arechi yaitu Kaba. Di sana Garaki terlihat berteman baik dengan Hakase yang merupakan murid paling pintar di sekolah tersebut. Garaki juga mengajak Hakase untuk pergi ke atap sekolah Arechi bertemu dengan seorang murid wanita kelas 2 yang bernama Majimanji. Di sana Hakase juga terlihat menunjukkan hasil karyanya berupa cincin listrik yang membuat Garaki dan Majimanji sedikit terkejut. Dan akhirnya mereka pun berteman dengan baik lalu membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Manji. Kemudian Shin berpindah pada seorang wanita bernama Tsubaki yang tengah berjalan pulang di sebuah terowongan kota. Di sana Tsubaki terlihat mengirimkan beberapa pesan kepada temannya yang bernama Ayame. Hingga datanglah seorang manusia bertopeng misterius berusaha untuk menangkapnya. Setelah itu di keesokan harinya, Ayame mengabarkan kejadian itu kepada Lily dengan maksud agar Lily mau membantu Ayame untuk menemukan Tsubaki. Namun sayangnya, Lily tidak tertarik dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa dia bukanlah seorang penyelamat bagi murid-murid lainnya. Di sana Ayame terlihat benar-benar memohon pertolongan kepada Lily dan berjanji akan memberikan semua uang yang ia miliki. Dan pada akhirnya, Lily bersedia untuk menerima permohonan Ayame tersebut sebagai pekerjaannya, sekaligus menjadi pekerjaan pertama bagi kelompok aliansi Hanagumi. Setelah itu Shin berpindah pada Kaiser dan para pengurus OSIS lainnya yang tengah membicarakan tentang kekalahan Shinigami dan terbentuknya kelompok aliansi Hanagumi. Di sana Zuel, yang merupakan ketua kedua, terlihat sangat begitu tertarik untuk mengambil alih tugas dalam menyingkirkan Lily. Kemudian Shin kembali berpindah pada Lily dan teman-temannya yang melihat kedatangan Tsubaki dengan keadaan begitu mengenaskan.
Akhirnya mereka membawa Subagi ke UKS dan berusaha untuk mencari informasi tentang siapa pelaku di balik semua ini. Namun Subagi tak bisa bercerita banyak tentang pelaku yang telah menganiayanya dan hanya mengingat bahwa pelaku itu telah memotong rambut yang selama ini ia rawat. Tak lama kemudian, Liaman Sensei muncul di tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Majinji, orang yang sengaja melakukannya untuk menghentikan pemberontakan Lily. Setelah mendengar pernyataan itu, Lily terlihat benar-benar marah dan berjanji akan segera menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Kemudian mereka terlihat pergi ke sebuah kafetaria dan mendiskusikan tentang rencana mereka untuk menangkap Majinji. Di sana Bara memberikan sebuah ide untuk menyusup ke wilayah Erechi dengan pergi ke Shijokujaka. Shijokujaka sendiri adalah jalan yang berada di dekat sekolah Erechi dan biasa dilewati oleh murid-murid sekolah tersebut. Dan pada akhirnya mereka mengikuti saran dari Bara dan pergi ke Shijokujaka untuk mencari Majinji. Di sana mereka benar-benar terlihat tegang hingga mereka mendengar sebuah teriakan dari seorang wanita yang tengah diganggu oleh Majinji yang selama ini menggunakan topeng. Lily dan anggota Hanagumi yang mendengar itu pun langsung berlari menolong wanita tersebut dan berusaha untuk mengejar manusia bertopeng itu. Di sana Lily benar-benar berusaha keras untuk bisa menangkap manusia bertopeng hingga dia berhasil mengikutinya ke tempat persembunyian. Di sana pria bertopeng itu adalah Raizen Maru, seorang pegulat sumo di wilayah Arashikaoka yang menjadi anak buah dari Zuel. Raizen Maru sendiri sebenarnya adalah seorang atlet sumo yang baik hati. Namun dia mendapatkan ancaman dari Zuel untuk melakukan hal tersebut. Di sana Zuel mengatakan, jika Ranmaru tak menjalankan tugasnya, maka Kaiser tak akan mendanai kegiatan olahraga sumo yang ada di kota itu. Akhirnya Raizen Maru dengan terpaksa harus melakukan permintaan Zuel untuk bertarung dan menghabisi Lily. Sementara Zuel, dia dengan sombongnya akan melawan anggota Hanagumi yang lain dengan menggunakan tongkat andalannya. Lily pun tak terlihat gentar dengan hal itu dan bertarung melawan Raizen Maru dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Di sana Lily sedikit kewalahan dalam pertarungan itu. Hingga akhirnya, Lily berhasil mengalahkan Raizen Maru hanya dengan beberapa serangan. Dan dengan kalahnya seorang Raizen Maru, hal itu membuat mereka berhasil menyelesaikan pekerjaan pertama dengan baik sebagai Hanagumi. Sementara itu, Bara dan anggota Hanagumi lainnya berhasil memojokkan Zuel hingga dia tak bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Namun Zuel justru mengatakan bahwa dia adalah pelaku yang membakar toko milik orang tua Bara dan memanipulasi mereka agar mengira bahwa Shinigami lah pelakunya. Bara yang mendengar hal itu pun langsung terlihat sangat kaget hingga membuatnya benar-benar marah. Beruntungnya Lily berhasil menyadarkan Bara agar Bara tak semakin berbuat liar dalam kemarahannya itu. Dan karena kebodohannya yang telah membakar toko milik orang tuanya Bara, Zuel pun mendapatkan hukuman yang berat dari pengurus OSIS lainnya. Bahkan Kaiser sendiri juga terlihat mengejar Zuel habis-habisan dan memerintahkan Ence untuk mengurungnya di penjara bawah tanah selama 1 bulan. Kotaro yang mendengar hal tersebut pun langsung mengabarkan kepada Hina dan anggota Hanagumi yang lain yang saat ini mendapatkan 2 personel tambahan, yaitu Ayame dan Subagi. Mereka yang mendengar hal itu pun semakin geram dengan tindakan semena-mena dari Kaiser, hingga mereka memutuskan untuk mendirikan kepengurusan OSIS yang baru agar bisa melengsarkan kedudukan Kaiser. Hina juga meminta Lily untuk berpartisipasi ikut rencana revolusi itu dengan menjadi seorang pemimpin dalam usahanya tersebut. Sementara itu di sisi lain, terlihat Kaiser yang mulai kesal dengan keadaan ini, hingga dia mengatakan bahwa dia akan menghabisi Lily dan teman-temannya yang telah mencoba untuk memberontak. Kaiser juga meminta anak buahnya yaitu Bismarck untuk segera mendatangkan Kyoken Jack. Kyoken Jack sendiri adalah sebutan bagi murid yang bernama Inuyama Shinichi, yang sebelumnya pernah menjadi dewan kedisiplinan sekolah, namun dirinya harus dipecat dari jabatannya itu karena dia telah melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Di sana Kaiser meminta Kyoken untuk bisa segera menyingkirkan Lily dan berjanji akan membebaskannya jika Kyoken bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik.
Kemudian scene berpindah pada kelompok Hanagumi yang berusaha untuk membujuk Liaman Sensei agar mau menjadi guru pembimbing mereka. Di sana Hina menjelaskan tentang rencana mereka untuk mendirikan kepengurusan OSIS yang baru demi mewujudkan revolusi pendidikan di sekolah tersebut. Akhirnya, Liaman Sensei menyarankan sebuah ruang kelas yang berada di lantai 2 sekolah itu untuk menjadi base camp sementara mereka dalam melakukan kepengurusan OSIS yang baru. Di sana mereka juga terlihat menemukan sebuah berkas dari kakak alumni sekolah itu yang ternyata juga pernah mencoba untuk melakukan revolusi. Akan tetapi di sana mereka masih membutuhkan banyak sekali anggota hingga Sumire menyarankan agar mereka menggelar kongres revolusioner. Namun sayangnya ketika Sumire tengah membawa berkas kongres tersebut, dalam perjalanan pulang, Sumire harus bertemu dengan Kyoken yang langsung menikamnya dengan menggunakan sebuah senjata. Dan karena serangan tersebut, Sumire mengalami luka yang cukup serius hingga harus dirawat di rumah sakit. Lily yang melihat temannya terbaring lemah langsung memutuskan untuk menggelar kongres tersebut secepatnya dan pergi untuk mencari pelaku yang menyerang Sumire. Akhirnya Lily berhasil bertemu dengan Kyoken dan pertarungan di antara mereka pun kembali tak terelakkan. Di sana Lily terlihat mendapatkan beberapa luka goresan dari senjata Kyoken. Namun di sini Lily mampu mengimbangi kekuatan Kyoken dan mampu untuk mengalahkannya. Lily juga terlihat sangat marah kepada Kyoken karena perbuatannya yang mengingatkan Lily pada kematian ibunya. Jadi sedikit informasi bahwa orang tua Lily, tepatnya ibunya, dihabisi oleh seorang pria bersenjata ketika Lily masih kecil. Dan pada akhirnya Lily dapat menguasai pertarungan itu dengan baik dan berhasil mengalahkan Kyoken. Tak lama kemudian, Lily juga mendapatkan kunjungan dari orang Arachi yaitu Manji bersama dengan kedua anak buahnya yaitu Garaki dan Hakase. Di sana Manji mencoba untuk meminta bersekutu dengan Lily dan bekerja sama untuk bisa mewujudkan keinginan mereka. Akan tetapi Lily tak tertarik sama sekali dengan hal tersebut dan memilih pergi meninggalkannya begitu saja. Manji yang melihat sikap Lily yang begitu dingin, dia terlihat kesal dan berencana untuk berbuat sesuatu agar Lily bersedia bergabung dengannya. Kemudian scene kembali pada Kaiser yang kembali terlihat sangat kesal setelah mendapatkan informasi tentang kekalahan Kyoken. Ens yang mendengar hal tersebut pun terlihat sangat emosi dan memohoni Shin untuk menyingkirkan Lily. Sementara itu Bismarck juga kembali merekomendasikan seorang pria dari SMA Arachi yang bernama Kairegi Gigankong. Bismarck juga menambahkan bahwa Kairegi adalah orang yang sangat brutal dan kekuatannya setara dengan 100 orang. Kaiser yang mendengar hal tersebut pun juga terlihat tersenyum dan meminta Bismarck agar segera mendatangi Kairegi. Setelah itu Shin berpindah pada Lily dan anggota Hanagumi yang lainnya. Mereka tengah berdiskusi tentang kongres revolusioner. Akhirnya Lily memutuskan untuk menggelar kongres tersebut di keesokan harinya dan akan dilaksanakan di sebuah gedung olahraga di sekolah tersebut. Namun sayangnya, tepat di hari kongres akan dilaksanakan, Ens dan para anggotanya terlihat menyabotase ruangan basecamp Lily dan yang lainnya. Di sana Ens dan anggotanya juga menangkap Lily dan kedua anggota Hanagumi yang lain, kemudian membawa mereka ke ruang penghukuman sekolah. Di sana Lily juga bertemu dengan Zuel hingga dia berusaha untuk memberontak dan kembali melawan Ens. Pertarungan itu pun berlangsung cukup sengit, namun Lily mampu mengatasinya dengan beberapa serangan saja. Anggota Hanagumi juga terlihat membebaskan Zuel dari ikatannya dan memintanya untuk segera keluar dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya, tibalah Lily, Hina, dan Bara di tempat mereka akan melakukan kongres itu. Di sana mereka dikejutkan dengan antusiasme dari murid-murid lainnya yang terlihat datang dengan penuh semangat untuk memulai kongres tersebut. Di sana Lily juga mendapatkan sebuah celengan dari murid-murid itu yang sebenarnya sangat peduli dengan keadaan keuangan Lily. Dan beruntungnya, kongres revolusioner dapat berjalan dengan lancar tanpa ada sedikit pun masalah.
Setelah selesai melakukan kongres itu, Lily, Hina, dan Bara terlihat gugup dan sangat lelah. Mereka semua juga berharap untuk kesembuhan Sumire yang akan melihat kesuksesan dari kongres revolusioner mereka. Kemudian berlanjut pada Kotaro dan anggota kongres yang lainnya tengah berusaha untuk masuk ke dalam ruangannya yang telah berhasil disabotase oleh Ants dan anak buahnya. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali menggunakan ruangan tersebut dan menjadikannya sebagai ruangan kepengurusan OSIS yang baru. Di sana Lily dan juga anggota Hanagumi juga kembali mengunjungi Ants dan anak buahnya yang berada di penjara bawah tanah untuk kembali membebaskan mereka. Suel juga terlihat hadir dalam kelompok itu dan meminta Ants untuk berjuang dalam melihat kembali senyum Kaiser. Suel juga kembali berusaha untuk mengingatkan Ants akan pertemuan pertama mereka dengan Kaiser, yang mana mereka bisa melihat senyum cantik dari Kaiser. Namun sayangnya, Ants tidak nyaman dengan hal tersebut dan langsung pergi meninggalkan mereka begitu saja. Setelah itu, Shin berpindah pada Kaiser yang tengah berada dalam perjalanannya dan terlihat bertemu dengan seorang pria misterius. Pria tersebut ternyata adalah Kaireki yang tengah memegang seekor kucing yang mati tertindas. Kaiser yang teringat akan kekuatan Kaireki pada akhirnya langsung meluncurkan rencananya dengan mengatakan bahwa itu adalah ulah dari Hanagumi. Kaiser juga menambahkan bahwa Hanagumi adalah kelompok pemberontak dan meminta Kaireki untuk membantunya mengalahkan kelompok tersebut. Dan pada akhirnya, Kaireki menerima permintaan dari Kaiser. Dan dengan munculnya seorang Kaireki ini, tentunya akan membuat perjuangan Lily sangat sulit. Setelah berhasil mendapatkan respek dari seorang preman Reji yang bernama Kaireki, Kaiser terlihat sedikit tenang dalam menjalankan rencananya untuk menyingkirkan Lily. Sementara itu di hari berikutnya, tepatnya di arah Shigao Kagakuen, Kaiser terlihat mendapatkan kunjungan dari mantan anak buahnya yang bernama Dre. Di sana Dre datang dengan wajah yang kegirangan dan menunjukkan beberapa foto kongres yang dilaksanakan oleh Lily dan teman-temannya. Dre juga menjelaskan tujuan dari kongres tersebut yaitu untuk menggulingkan kedudukan sang Kaiser dan mendirikan kepengurusan OSIS yang baru. Selain itu, Dre kembali menambahkan bahwa ketua pertama kedisiplinan mereka yaitu Ants juga telah berhasil dikalahkan oleh Lily dan anggota Hanagumi lainnya. Kemudian Dre terlihat menunjukkan sebuah berkas, di mana berkas tersebut berisi data-data penting yang sangat berharga bagi Kaiser. Namun tentunya seperti apa yang kita tahu, Dre tidak akan menyerahkan begitu saja dan meminta imbalan atas pekerjaan itu. Di sana Dre berjanji akan menyerahkan semua isi berkas tersebut jika Kaiser bersedia untuk kembali melantiknya sebagai ketua ketiga tim kedisiplinan sekolah. Akan tetapi, di tengah berlangsungnya perjanjian di antara Dre dan Kaiser, salah satu pengurus OSIS terlihat datang menghampiri mereka untuk mengabarkan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Lily dan anggotanya. Kaiser yang mendengar hal itu pun tak tinggal diam dan akhirnya bergerak turun tangan untuk bertemu dengan Lily dan murid-murid lainnya. Dalam pertemuan itu, Hina dan Kaiser juga terlibat dalam sebuah perdebatan hingga Kaiser menawarkan sebuah perjanjian menarik kepada ketua mereka yaitu Lily. Kaiser meminta Bismarck untuk membacakan berkas hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Dre, yang ternyata berisi tentang biografi Lily yang sebenarnya ternyata Lily adalah seorang anak yang tengah berjuang untuk kebebasan kakaknya yang mendapatkan tuduhan dari kasus kematian ibunya selama ini. Dan karena keadaan itulah, Lily mengambil pekerjaan atas masalah teman-temannya. Di sana Kaiser mengatakan bahwa dia telah bersedia untuk membantu masalah itu, asalkan Lily mau membubarkan Hanagumi. Akan tetapi Lily tak tergiur sedikit pun dengan tawaran Kaiser tersebut dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjuangannya dalam mewujudkan revolusi. Lily melakukan hal itu karena teringat sebuah pesan dari ibunya yang mendidiknya untuk selalu membantu orang-orang yang lemah. Kaiser yang mendengar hal itu pun terlihat kesal dengan pilihan Lily dan meminta anak buahnya yang bernama Maskel untuk memberitahukan tentang persyaratan dalam mendirikan sebuah pengurusan OSIS yang baru. Di sana Bismarck juga menambahkan bahwa jika Lily dan anggota Hanagumi lainnya ingin mendirikan kepengurusan OSIS yang baru, maka mereka harus mengumpulkan tanda tangan dari murid-murid lainnya. Minimal mereka harus mendapatkan setengah dari keseluruhan jumlah murid sekolah.
atau berkisar 256 murid. Kaisar juga mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat sulit dan jika mereka gagal dalam mendapatkannya, maka Kaisar akan menuntut Lily dan yang lainnya. Di sana Hina dan teman-temannya, mereka terlihat frustasi dengan persyaratan yang diberikan Kaisar karena jumlah keseluruhan anggota Hanagumi hanya berjumlah 92 orang. Hingga tak lama kemudian, Liaman Sensei datang menghampiri mereka dan membawa 59 tanda tangan dari murid-murid kelas lain. Dan beruntungnya, tambahan 59 tanda tangan dari Liaman Sensei telah berhasil membangkitkan semangat Hina dan teman-temannya untuk kembali berjuang mendapatkan tanda tangan dari murid-murid yang lainnya. Akhirnya setelah berjuang keras mencapai persyaratan yang diberikan oleh Kaisar, Hina, Lily, dan yang lainnya berhasil mencapai persyaratan tersebut dengan mengumpulkan 256 tanda tangan. Sayangnya usaha mereka untuk melakukan revolusi itu harus sedikit tertunda karena Hina yang membawa semua berkas tersebut bertemu dengan Kaireki di tengah perjalanan pulang dan tanpa perlu banyak bicara langsung memukul Hina lalu membawanya pergi ke suatu tempat. Setelah itu scene berlanjut pada hari berikutnya, di mana Lily dan anggota Hanagumi yang lainnya tengah menunggu kedatangan Hina. Dan tak lama kemudian, Ens terlihat muncul di hadapan mereka dan mengatakan bahwa Hina berada di ruang OSIS. Akan tetapi Ens, ternyata dia telah sadar atas kesalahannya dan memutuskan untuk keluar dari kepengurusan OSIS demi membantu Lily dalam mewujudkan revolusi. Ens juga mengatakan bahwa semua berkas tersebut kini berada di ruang OSIS yang terletak di lantai 6 sekolah. Dia meminta Lily untuk segera merebutnya. Akhirnya tawuran antara Hanagumi dan pihak kepengurusan OSIS pun tak dapat terelakkan hingga membuat kekacauan di sekolah tersebut. Dalam pertempuran itu pun, Bara juga berpesan kepada Lily untuk tidak lupa menyelamatkan Hina yang telah diculik oleh mereka. Namun di tengah perjalanannya menuju ruang OSIS, Lily harus bertemu dengan Kaireki yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Bahkan Lily yang dibantu oleh Zuel dan Ens pun masih terlihat kewalahan untuk menghadapi kemampuan Kaireki. Lily yang melihat keadaan Zuel dan Ens benar-benar marah hingga ia berhasil mengejar Kaireki dan menumbangkannya. Setelah itu Lily bergegas untuk pergi ke ruangan OSIS demi merebut berkas dan menyelamatkan Hina. Namun sayangnya ternyata Hina justru telah mengkhianatinya dengan bergabung bersama tim kepengurusan OSIS Kaisar. Ia juga terlihat merobek-robek berkas yang selama ini dia perjuangkan bersama dengan Lily dan teman-temannya. Sementara itu, ternyata Kaisar juga tak hanya berhasil menghasut Hina, namun juga berhasil menghasut Kotaro dan yang lainnya. Karena rasa kecewa itu, akhirnya Lily kehilangan konsentrasinya yang membuatnya tertangkap oleh pihak OSIS sekolah tersebut. Dan setelah menjalani masa hukumannya, Lily terlihat pergi dari Arashikaoka dan memilih untuk tinggal di sudut kota Tokyo. Setelah kejadian itu, akhirnya Kaisar juga melantik siapa saja yang bergabung bersamanya untuk kembali menjalankan tugasnya menjadi pemimpin OSIS di Arashikaoka Gakuen. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di salah satu panggung teater yang ada di wilayah Tokyo, Lily terlihat bersama 3 teman barunya yang bernama Mizuki, Kasumi, dan Rira. Mereka juga berkumpul di sebuah bar di dekat gedung teater itu. Di sana mereka mendapatkan godaan dari 2 orang pria. Namun Lily yang risih dengan keberadaan mereka pun langsung spontan menunjukkan kemampuannya dan mengalahkan kedua pria tersebut dengan sekali serang saja. Setelah itu, Lily kembali terlihat pergi jalan-jalan bersama ketiga temannya itu, hingga akhirnya Lily pulang ke tempat kosnya dan menemukan sebuah akun media sosial tentang kelompok Hanagumi. Namun ternyata akun media sosial Hanagumi tersebut juga diketahui oleh Mizuki yang diam-diam berusaha untuk mempertemukan Lily dengan kedua temannya yaitu Bara dan Sumire. Lily yang kembali bertemu dengan temannya itu pun terlihat sangat terkejut dan sangat berterima kasih kepada Mizuki yang telah menghubungi mereka.
Akhirnya Lily berpamitan dengan Mizuki, Kazumi, dan Rira untuk segera pergi ke arah Shigaoka dan melanjutkan perjuangan mereka dalam menghapuskan hierarki sekolah agar terwujudnya revolusi. Di perjalanan, Bara juga menjelaskan tentang keadaan arah Shigaoka yang kini terlihat sangat kacau setelah Lily memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Sementara itu di sisi lain, ternyata anggota Hanagumi yang dipimpin oleh Suel dan Ens terlihat berusaha untuk menyusup ke ruangan OSIS demi mendapatkan tanda tangan yang telah mereka kumpulkan selama ini. Namun sayangnya, Ens dan anggota Hanagumi lainnya berhasil tertangkap oleh anak buah Kaiser dan akan menerima hukuman atas perbuatan mereka. Liaman yang melihat hal itu pun berusaha untuk membantu Ens dan teman-temannya dengan membunyikan peringatan darurat sekolah. Dan karena hal itulah, Ens dan yang lainnya berhasil membebaskan diri. Hingga Bismarck menemukan sebuah lambang Hanagumi yang dicurigai adalah milik Lily. Sementara itu masih di waktu yang sama, Shin berpindah pada wilayah Erechi yang memutuskan untuk mengangkat Maji Manji sebagai ketua mereka. Di sana Manji terlihat benar-benar mengobarkan semangat anak-anak Erechi untuk bisa mengambil alih wilayah Shigaoka yang dipimpin oleh Kaiser. Dan setelah Lily, Bara, dan Sumire berhasil kembali ke wilayah Shigaoka, di sana mereka terlihat berkumpul di kafe dan mencoba untuk kembali mencari jalan demi mewujudkan revolusi yang mereka impikan. Hingga mereka mendapatkan panggilan telepon dari Liaman Sensei. Di sana Liaman memberikan arahannya agar Lily dan teman-temannya bisa mencapai revolusi tersebut. Liaman mengatakan bahwa hanya ada satu jalan kesempatan bagi mereka, yaitu membujuk pemilik Shigaoka untuk menghentikan hierarki ini dan membentuk sebuah kepengurusan OSIS yang baru. Pemilik kafe yang mendengarkan hal itu pun akhirnya ikut bicara dan mengabarkan tentang kedatangan pemilik Shigaoka pada bulan berikutnya. Namun sayangnya pemilik Shigaoka itu tak lain adalah ayah dari Kaiser. Kemudian datanglah seorang teman Lily dari Tokyo bernama Mizuki yang ternyata menyusul Lily karena ingin bergabung bersama dengan Hanagumi. Sumire yang melihat kedatangan Mizuki itu, dia terlihat sangat terkejut hingga Mizuki mengatakan bahwa dia telah diberitahu oleh beberapa orang murid yang berseragam sama seperti mereka. Ternyata sekelompok murid tersebut adalah Hina dan anak buahnya yang membuat mereka terlibat dalam sedikit perdebatan. Namun di tengah perdebatan mereka yang sedang berlangsung, Kotaro mendadak muncul di hadapan Hina dan mengabarkan tentang kedatangan murid-murid Araichi yang dipimpin oleh Maji Manji. Di sana Kaiser mencoba untuk berdamai dengan pihak Araichi dengan memberikan sebuah amplop yang berisikan cek senilai 3 juta yen kepada Manji. Namun ternyata Manji tak tertarik sedikit pun dengan tawaran itu dan memilih untuk membakarnya. Manji juga mengatakan bahwa dia sangat muak dengan perbuatan orang-orang Shigaoka dan memutuskan untuk mengibarkan bendera perang. Singkat cerita, tibalah saat di mana ayah dari sang Kaiser datang untuk mengunjungi Shigaoka. Manji yang mengetahui hal itu pun meminta Garaki untuk menjalankan tugasnya dengan membawa sebuah tas berisi pistol listrik buatan dari Hakase. Garaki pun yang mendapatkan tugas itu langsung bergegas untuk menyusup ke wilayah Shigaoka dan menyerang pemimpin dari Gasaki Land tersebut. Bara yang melihat serangan dari Garaki berusaha untuk melindungi ayah dari Kaiser, walaupun dia harus merasakan sakit akibat terkena senjata dari Garaki. Garaki yang gagal dalam tugasnya, dia mencoba untuk kabur. Namun Lily dengan sigap berhasil menangkap Garaki bersama dengan Mizuki. Namun sayangnya Lily tak mampu untuk menahan Garaki dalam waktu yang lama, karena Garaki juga terlihat menyerang Lily dengan senjata miliknya. Setelah itu Lily memutuskan untuk pergi menjenguk keadaan Bara yang tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di sana Lily justru mendapatkan kabar baik yang ternyata Bara telah berhasil berbicara dengan sang pemilik Shigaoka. Bara mengabarkan bahwa dia telah mengatakan tentang kepengurusan OSIS yang dipimpin oleh Kaiser dan rencana para anggota Hanagumi yang menginginkan sebuah revolusi. Setelah mendengar hal itu, Lily terlihat sangat bahagia hingga ia harus bertemu dengan Kaiser. Di sana Kaiser meminta Lily
untuk membantunya dalam mengalahkan orang-orang Arechi dengan iming-iming bantuan untuk membebaskan kakak Lily dari pihak kepolisian. Dan di sini Kaisar juga akan membantunya untuk menemukan pemilik dari kartu poin Arashigauka. Namun tentunya bantuan yang diberikan oleh Kaisar itu tentu tidaklah cuma-cuma, karena Lily harus bersedia bergabung bersama dengan pihak Kaisar. Lily yang mendengar hal itu pun tak bisa berbuat banyak dan menyetujuinya demi sang kakak agar terbebas dari penjara. Dan ternyata tugas pertama yang diberikan oleh Kaisar meminta Lily untuk mengunjungi sebuah pabrik tua yang ternyata adalah tempat tinggal dari Saiko atau yang lebih sering disebut sebagai Maji Manji. Di sana Lily bertemu dengan seorang laki-laki bernama Majimoto Yoji yang merupakan kakak dari Manji. Dia menceritakan kebencian adiknya terhadap orang-orang Arashigauka. Sedikit informasi bahwa pabrik tua tersebut adalah milik orang tua Manji yang memutuskan untuk bundir setelah berurusan dengan petinggi Arashigauka. Dan karena hal itulah Manji memiliki dendam yang begitu besar terhadap pihak Arashigauka. Tak lama kemudian, akhirnya Lily berhasil bertemu dengan Manji dan kembali terlibat dalam sedikit perdebatan karena Manji masih kesal dengan sikap Lily yang kemarin. Manji terlihat sangat emosi dan langsung mengejar Lily. Namun setelah mendengar tentang kisah Manji yang sebenarnya, Lily memutuskan untuk tidak melawan sedikit pun, walaupun harus menahan kerasnya pukulan yang dilayangkan oleh Manji. Sementara itu, Suel dan anggota Hanagumi lainnya telah mendengar kabar tentang aliansi yang dilakukan oleh Lily bersama dengan Kaisar. Di sana Suel dan yang lainnya benar-benar kecewa terhadap hal tersebut. Ditambah lagi dengan kekalahan Lily dari Manji. Sumire yang sangat menyayangkan keputusan Lily untuk bergabung dengan pihak Kaisar tersebut yang membuat pendiri Hanagumi benar-benar terpecah belah. Sedikit informasi bahwa Hanagumi adalah aliansi yang didirikan oleh Lily, Hina, Bara, dan Sumire, yang kini hanya menyisakan Sumire karena Bara juga akan pergi meninggalkan Arashigauka. Setelah itu Shin berpindah pada Kaisar dan keputusan sang ayah untuk membubarkan OSIS dan menyelenggarakan pemilihan ulang. Di sana Kaisar terlihat sedikit syok karena hal tersebut. Namun Kaisar justru tertawa jahat dan sangat bersemangat menghadapinya. Lalu Kaisar memerintahkan Hina dan yang lainnya untuk segera menghabisi semua orang yang membangkang perintahnya. Selain itu, Kaisar juga meminta anak buahnya untuk melakukan persiapan yang matang untuk berperang melawan murid-murid SMA Arechi yang dipimpin oleh Manji. Sementara itu, Lily mendengar hal itu pun terlihat langsung menemui Kaisar dan memintanya untuk menghentikan rencana tersebut. Di sana Lily juga berusaha menjelaskan tentang pandangannya terhadap Arashigauka dan juga Arechi yang saat ini seperti kota yang tengah berada dalam kesepian. Namun di saat Lily sedang berusaha membujuk Kaisar, Kaisar justru mengganggu fokus Lily dengan mengatakan bahwa pemilik kartu poin yang selama ini dia pegang adalah milik orang Arechi yang bernama Majimoto, yang tak lain adalah kakak dari Manji. Mendengar itu Lily menjadi sangat emosi, hingga menganggap bahwa Majimoto lah yang telah membunuh ibunya. Akhirnya Lily kembali menuju pabrik tua itu dan langsung menghajar Majimoto. Sementara itu di waktu yang sama, Manji dan anak buahnya telah bersiap untuk berperang melawan Kaisar dan para antek-anteknya. Perkelahian di antara mereka pun kembali tak terelakkan dan berjalan dengan sangat sengit. Setelah itu Shin kembali pada Lily yang juga mendapatkan perlawanan hebat dari Majimoto. Akan tetapi karena Lily telah termakan emosinya yang sangat kuat, Lily berhasil mengalahkan Majimoto hanya dengan beberapa serangan saja. Setelah itu Lily juga menanyakan maksud dari Majimoto yang telah membunuh ibu dari Lily yang bernama Shimizu Yumiko. Majimoto yang mendengar nama itu pun langsung teringat dengan kakak Lily yang bernama Yuta yang saat ini tengah ditahan oleh pihak kepolisian. Akhirnya Majimoto juga menjelaskan bahwa dia adalah rekan kerja dari Yuta yang menangani pekerjaan berbahaya di wilayah Tokyo. Namun sejak ibu mereka mengetahui tentang pekerjaan Yuta, ibu mereka tidak mengizinkannya hingga Yuta harus berhenti dari pekerjaan itu. Sementara itu bos dari mereka yang mendengar hal itu pun langsung sangat kecewa atas keputusan Yuta dan memerintahkan anak buahnya
untuk pergi ke rumah Yuta bersama dengan Majimoto. Di sana ibu Lily yang mengetahui hal itu pun berusaha untuk melawan demi melindungi Yuta, yang membuat teman dari Majimoto itu terlihat sangat panik dan melancarkan tusukan kepada ibunya Lily. Majimoto juga menambahkan bahwa kemungkinan alasan ibu mereka melakukan hal itu juga untuk melindungi anaknya termasuk Lily. Lily yang mendengar hal itu pun segera pergi meninggalkan Majimoto dan berniat untuk menghentikan peperangan antara sekolah Arashikaoka dengan sekolah Arechi. Dan seperti yang telah kita bayangkan, bahwa Lily berhasil menghentikan mereka dengan perkataannya yang membuat mereka semua tersadar. Di sana Lily mengatakan bahwa jika balas dendam yang dilandasi kebencian itu tak akan terlepas dari kesedihan mereka sendiri. Namun ternyata perkataan itu tak berpengaruh terhadap Manji yang tetap meminta anak buahnya untuk kembali melakukan pertarungan. Hingga pada akhirnya Manji mengambil bom hasil rakitan dari Hakase dan melemparkannya kepada Kaiser. Lily yang melihat hal tersebut pun tak ingin tinggal diam dan berkorban demi menyelamatkan mereka semua. Sejak kejadian tersebut, Arashikaoka kembali menjadi sekolah yang seharusnya dan kemudian film pun berakhir.